Salam budaya. Salam kebajikan. Hai semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kelompok 7 kelompok apa sih? Kelompok listrik. Listrik Menyala, menyala, menyala. You think it's easy? You think I don't want to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because you're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you're meant to find. It's not up to you, it's not up to me, when everyone tells us what we can be. Bapak, Ya, kami izin mewawancarai Bapak untuk tugas riset kami yang berjudul Analisis Pengaruh Penggunaan Energi Listrik terhadap Efisiensi Operasional di Rumah Tangga. Yang pertama tuh bagaimana Alfian menggambarkan penggunaan energi listrik di rumah tangga sehari-hari. penggunaan listrik untuk di rumah tangga sehari-harinya itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Contoh, seandainya kita menyalakan lampu jam 6 dan memadamkannya jam 6 pagi. Apa saja aktivitas rumah tangga yang paling banyak mengonsumsi listrik? Ya, yang kedua jawabannya untuk mengonsumsi energi listrik yang paling banyak, pertama ya lemari es atau kulkas, kedua televisi, ketiga wifi, TV, dan lain-lain, termasuk pertama itu pemboran pemangkas itu Magicom kan? Nah, dan Magicom. Yang ketiga, kapan waktu puncak penggunaan listrik rumah tangga? Apakah pada pagi hari, siang hari, atau malam hari? Tergantung kita cuacanya. Seandainya cuacanya walaupun siang hari tapi gelap, pokoknya mau hujan, boleh dinyalakan. Untuk penggunaan listrik tidak ada perbedaan. Yang penting untuk jawaban pertama tadi yang dipakai. Walaupun hari Minggu, walaupun hari Libur tetap dinyalakan jam 6 pagi dan jam 6 sore memadamkannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kebiasaan apa yang dapat diubah untuk menghemat listrik di rumah tangga menurutnya? Untuk menghemat listrik di rumah tangga, sebaiknya itu digunakan untuk yang bermanfaat. Seandainya ada televisi, kalau mau tidur dimatikan, atau juga lampu yang tidak bermanfaat, atau sudah siang hari dimatikan kalau ketiduran. Saja aktivitas rumah tangga yang paling banyak mengkonsumsi listrik. AC. Berarti AC aja lah. Terus itu yang ketiga, kapan waktu puncak penggunaan listrik di rumah tangga? Apakah pagi hari, siang hari, atau malam? Malam ya, malam karena banyak lampu. Ada perbedaan pola penggunaan listrik antara hari biasa dan hari libur. Nah, mungkin itu aja pertanyaan dari ulang, kita akan kawan dulu.
bagaimana cara Tian mengatur penggunaan listrik di rumah tangga agar lebih efisien? Nah, biasanya kalau habis masih biasanya aku matikan cepatnya. Terus itu kalau dalam bulan puasa ini untuk dispenser untuk apa tetapi ya benar kalau dulu sekarang Selanjutnya, bagaimana perubahan pola konsumsi listrik seperti mengurangi penggunaan listrik pada jam sibuk, mengurangi penggunaan listrik pada malam hari, dan kebiasaan mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Apakah dapat mempengaruhi pengeluaran biaya bulanan? Apakah ada perubahan dalam biaya bagian listrik setelah yang mencoba mengoptimalkan penggunaan listrik tadi? Sorry, mata kuliah apa? Oh iya. Untuk melakukan besar nantinya itu dengan menganalisis kembali penggunaan energi listrik terhadap efisiensi operasional di rumah tangga. Yes. Jadi pertanyaan itu akan apa saja yang mempengaruhi efisiensi penggunaan listrik di rumah tangga. Kalau faktor yang efisiensi itu kita kembali ke pelanggan yang baik. Jadi tergantung makan pelanggan. Jadi ada pelanggan yang memang kasarnya ini boros. Ada juga yang efisien dalam artian boros ini bisa dalam jenis penggunaan elektroniknya, bisa juga boros dalam artian memang misal penggunaan yang tidak penting, misalkan kayak AC yang nggak pernah mati itu kan jadi seperti itu. Jadi kalau untuk pertanyaan itu kita kembali ke penggunanya sih. Kalau dari kita nggak bisa yang membuat efisiensi by system gitu loh. Karena kan kalau penggunaan listrik sama kayak penggunaan BBM itu kan udah terkontrol dari kami sebagai pihak penyedia. Apa akibat dari penggunaan listrik terhadap keuangan keluarga? Kalau dari sudah ke dan sih Mbak, kalau maaf borosnya saya efisiensi juga ya. Tapi kalau untuk tingkat lingkungan sebenarnya kita lebih mengarahkan untuk program renewable energy. Jadi renewable energy itu dimana kita dalam penggunaan listriknya lebih menggunakan listrik ketimbang misalkan sore. Ada kan kompor gas, kan lebih berbahaya secara lingkungan sebenarnya. Kita akan menggunakan kompor listrik. Kemudian juga halnya sama halnya dengan yang baru ini EV, electrified. Jadi kita bisa menggunakan yang biasa menggunakan motor BBM yang polusinya lebih besar buat lingkungan. Kita coba mengarahkan untuk menggunakan kendaraan listrik yang mana itu kan tanpa polusi. Jadi kalau ditanya terkait kembali ke efisiensi borosan itu kembali ke pelanggan. Cuma kalau terkait untuk pengaruhnya ke lingkungan, ya itu kami sudah mengarahkan untuk program renewable energy atau yang ini reducing gitu sih. Dan Kalau apa saja kita rumah tangga yang paling banyak mengonsumsi listrik dari semua pelanggan juga pelanggan ada yang di ya kasarnya kita kembali ke rumah dan kita yang paling besar misalkan AC ya yang paling besar AC tapi misalkan AC yang nggak kita gunain sama aja kan hemat kan gitu loh kembali ke penggunanya sih. apa waktu puncak penggunaan listrik di rumah tangga apakah pada pagi, siang atau malam? Pasti di malam hari karena di malam hari kan paling berat yang utama kita gunakan lampu
kemudian juga jam orang di dalam rumah itu rata-rata di malam hari ya, kalau khususnya untuk hari kerja ya. Jadi ya waktu hubungan kerja kami memang kalau dari monitoring yang kami miliki ya saat malam hari itu pasti. Apakah ada perbedaan kalau penggunaan listrik antara hari biasa, hari libur, dan hari besar? Kalau itu kita kembali ke pelanggannya lah, dalam arti kembali ke pelanggannya, ada memang yang pelanggan di hari biasa mungkin ya, apalagi untuk pekerja yang aktif misalnya ya, dia rumahnya kosong misalkan sampai jam 5 sore, malam nggak terpakai, tapi di weekend dia lebih boros. Tapi ada juga kan pelanggan yang polanya memang punya bisnis atau misalkan dia kerjanya WFH, jadi dia standby di rumah aja ya, gitu. Jadi kembali ke pelanggan juga juga kalau untuk penggunaan kayak gitu. Bagaimana perubahan pola konsumsi listrik seperti mengurangi penggunaan listrik pada jam sibuk, mengurangi penggunaan listrik pada malam hari, dan kebiasaan mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan dapat mempengaruhi pengeluaran biaya listrik. Kalau itu kita sebenarnya kita kembali ke pelanggan yang enggak. Kalau dari kami sebenarnya kami sudah melakukan sosialisasi kok. Dalam arti sosialisasi terkait keselamatan kelistrikan ya. Yang mana misalkan kayak contoh nih yang paling dekat lah, kita mau mudik kalau tetap dijaga listrik di rumah, dicabut, listrik dan stok kontak sesuai pada. Tapi kalau untuk masalah penggunaannya ya itu baru pelanggan sih. Apakah ada saran yang dapat berita untuk efisiensi operasional rumah tangga? Kalau efisiensi operasional itu jadi bahasanya ya cuma listrik ya. Jadi kembali ke poin saya sebelumnya, di mana kita ada penggunaan gas, penggunaan BBM, yang sama dalam artian misalkan kita bisa konversi ke penggunaan listrik, sebenarnya pengeluaran khususnya BBM ya, pengeluaran BBM itu lebih jauh lebih boros penggunaan listrik. Contohnya yang ada teman saya itu naik buat setiap pulang pergi masing-masing baru itu naik motor listrik. Yang biasanya dia dalam seminggu itu keluarnya 150 hingga 200 ribu cuma buat bensin, dia menggunakan motor listrik itu harus 50 ribu 20 tahun. Yang kayak gitu sih sebenarnya. Terima kasih telah menonton video kami. Doakan kami sukses. Kami sayang Bapak Ibu. Ubur-ubur ikan lele. Selesai, Le.